Loh, mengapa kamu jauh-jauh sini? Ambil berkah ya. Baru saja mursyidmu di sini, gitu. Itu tahun setelah tinggal 13 kan sudah di sana Pak Karsapa. Baru saja mursyidmu di sini, diledek sama kiainya. Apa yang dikatakan ini? Gitu. Beliau informasikan bahwa dia keliling murid-muridnya, mengawasi. Ini tahu, makanya hati-hati. Bijak sekali ya. Ada panitia dan sebagainya. Kemudian waktu manakib diingatkan jangan mainkan segala sesuatu kecuali tawajuh. Jasad ini kalau tidak ada ruhnya kan dibuang. Mengapa kalau tidak dibuang? Karena tidak bisa merasa. Jasad tidak ada ruhnya, dirawat. Lah untuk apa tidak bisa merasa? Ya kan? Lah sama nanti jasad bisa merasa itu kan ada ruh. Lah ruh nanti kalau kotor juga tidak bisa merasa. Sama dengan jasad, kalau banyak penyakitnya dicubit ya tidak merasa sakit, dipijat ya tidak merasa nikmat. Ruh juga gitu nanti. Karena itu Bapak Ibu, alhamdulillah kita diberi sarana untuk menormalkan ruh ini. Jangan nanti kita sebelum membersihkan ruh, kemudian kita ruh dipanggil oleh Allah. Dulunya bersih tanpa dosa, indah, kemudian di hadapan Allah, loh kok kotor ini? Suruh kembali. Ya apa? Kemana ruh jenengan? Lah ini sudah rusak. Tempatnya casingnya sudah rusak. Kemana? Lah itu, naudzubillah. Karena itu Bapak Ibu, zikirnya dimasukkan dalam jantung. Tek, tek, tek. Untuk apa? Zikrullah syifaul qulub. Zikir itu untuk membersihkan penyakit-penyakit hati. Dari mana penyakit hati Bapak Ibu? Ruh itu karena mengikuti aliran darah. Maka apabila mata ini bermaksiat, maka ruh di mata itu akan terimbas dengan perbuatan yang salah tadi. Rasul menyampaikan kalau seorang berbuat maksiat sekali, maka ada nokta hitam dalam dinding ruh. Nah, kalau nanti bermaksiatnya berjamaah, apa ada lah. Mata maksiat, telinga juga bersama-sama, tangan juga itu, ini juga gitu. Kalau jamaah, tambah cepat keruh, tambah cepat hitamnya. Itu nanti kalau tidak dibersihkan, tambah tebel, itulah nanti sinar hidayah itu tidak akan masuk situ. Doa tidak akan keluar karena terkungkung di situ. Kita doa ya Allah, nggak sampai sana kan bukan karena Allah tidak mendengar. Ini nggak keluar, hanya di ruangan diri kita saja. Karena itu Bapak Ibu, doa yang terima itu bukan ini. Loh Ustaz, aku ini. Itu ya karena takdirnya aja. Doa yang sungguhnya dari sini, dari lisan hati. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya mursyidallah. Assalamualaikum ya sahibal barak wal karamah. Syekh Ahmad Sahib Mataji Arifin. Tahiyatan minna ilaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Yang mulia dan yang kami muliakan Pak Karsa Umi, Haji Sofia, juga seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus Pak Karsa Muda Kiai Haji Ahmad Maskur Firdaus Arifin bin Pak Karsa Abah Anom. Semoga seluruh keluarga besar senantiasa dikaruniai kesehatan lahir batin oleh Allah SWT, dimudahkan segala urusan oleh Allah SWT, diberikan suatu kefahaman yang seirama
selangkah sejalan untuk mengembangkan TGN Surya Raya sehingga nanti bisa berkembang seoptimal mungkin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Yang mulia para kiai, para punyai, para asatid, para asatidah, bil khusus seluruh jajaran pengurus segala organisasi di bawah naungan Pontren Surya Raya dari LDTGN, Ibu Bella, GMPS, dan yang lain-lain dari pusat sampai ke daerah-daerah, termasuk di daerah mana ini? Jakarta ini ya. Baiknya hadir maupun tidak hadir, semuanya saya hormati. Tidak mampu saya sebutkan satu persatu, yang tahu hanya dua ini, daripada yang lain tidak semuanya. Tidak mengurangi hormat kami pada panjenengan semuanya. Saya juga berdoa pada panjenengan semuanya, untuk panjenengan semuanya, mudah-mudahan panjenengan seluruh segenap jajaran pengurus dan keluarga masing-masing disehatkan oleh Allah SWT, dimudahkan segala urusan oleh Allah SWT, sehingga nanti bisa konsentrasi untuk mengembangkan di daerah masing-masing. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, atas berkah limpah rahmat Allah kita bisa bermuajah bertemu tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini semakin menambah kualitas khidmat kita pada pondok ini, dan termasuk hal semacam ini sebagai sarana syukur kita pada Allah SWT, bahwa kita ini wajib bersyukur. Mengapa kita ini yang di daerah, di dalam ini tidak sama dengan orang-orang yang tidak berzikir, apalagi di tempat TGN Center ya. Center itu pusat ya, center itu pusat, tengah-tengah. Nah, siapapun yang ingin mendapatkan sesuatu, ya jangan jauh-jauh dari center ini. Jangan jauh-jauh di pusat. Ya tergantung kita ingin mendapatkan apa. Ingin kebahagiaan, ya jangan jauh-jauh dari pusat kebahagiaan. Dan yang lain-lain. Pusat segala sesuatu itu apa Pak? Allah Subhanahu Rabbul Alamin. Kita mengamal dzikir itu di atas satu tingkat atau satu derajat, tidak tahu seberapa jauhnya derajat ini dengan yang tidak berzikir. Orang berzikir sama-sama berzikir, yang tidak bermursyid kalah satu tingkat dengan yang bermursyid. Sama-sama pengamal zikir yang bermursyid masih kalah dengan tukang zikir. Oh, tukang zikir. Murid-murid zikir yang dibimbing oleh mursyid kamil mukamil. Hanya 31 aja kamil mukamil, dengan yang tidak kamil mukamil beda. Karena itu alhamdulillah, saya ingat statement atau apa itu, bisa warning atau pengumuman itu dari Imam Abdul Wahab As-Sa'roni di buku beliau apa yang terkenal, Anwarul Qudsiyah. Begini, murid yang sejati, berarti bukan murid-muridan. Murid sejati
Hendaknya selalu berterima kasih, bersyukur pada Allah SWT. Tentang apa syukur ini? Tentang kita ini diberi kesempatan oleh Allah SWT bertemu dengan hamba Allah yang wali mursyid, yang membimbing kita ke arah tingkah laku dan amal thariqah. Karena seorang yang tidak menemukan hal semacam ini, nanti kalau keluar dari dunia, artinya apa? Meninggal. Kapan kita meninggal? Tidak tahu. Ya, mungkin nanti tidak tahu. Sudah siap? Saya belum. Ya, jangan dulu aja Pak Wasim. Ya, mudah-mudahan kapanpun itu sudah ada catatannya. Yang penting setiap saat, kata pengersa, denyutkan jantungmu dengan zikir pada Allah SWT. Nah, kalau nanti suatu saat orang bertemukan dengan wali yang mursyid ini, tidak akan terbimbing ke jalan yang berthariqah, membersihkan batin, nanti orang ini keluar dari dunia dalam keadaan berlumuran, bukan darah. Kalau darah bisa bersihkan waris ya, berlumuran dosa. Ada dosa pribadi. Meskipun orang ini membawa pahala amal sebanyak manusia dan jin loh. Itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini pengamal dzikir semua ya. Ada yang belum mengambil dzikir atau talqin dzikir? Tidak ada ya? Oh, mesti yang banyak yang dzikir kan? Alhamdulillah. Ini center pusat. Kalau ini yang datang 300 dan 400, kalau diikuti satu follower saja, cucu atau anaknya sudah berapa? Nah, kemudian nanti teruskan oleh saudara yang lain, sudah berapa? Sebab kita ini berkewajiban mengembangkan, menggetok, tularkan Jawa Jawanya itu. Apa ini? Menyebarkan semacam ini. Ini bukan untuk pondok, untuk kita sendiri. Jangan jauh-jauh. Anak kita saja, atau sahabat dekat saja. Satu saja, itu poin, kata beliau, Ustadz Latif. Sebab orang punya semacam ini, follower satu saja, mengamalkan zikir ini. Karena zikir amalnya yang paling mudah. Semua orang bisa mendirikan amal ini. Dan ini perintah Allah. Sehingga orang ini yang menggedok tularkan, itu nanti mendapat kiriman kebaikan. Kan ada hadis Nabi, man sanna sunatan fil islami hasanatan, gitu kan. Nah, terusnya itu. Pasti kiriman tuh kebaikan. Kebaikan apa yang dilakukan dan kebaikan orang-orang yang meniru kebaikan itu tanpa dikurangi masing-masing itu terus gitu. Alhamdulillah, itu keuntungan. Dan mengapa saya katakan orang berzikir itu derajatnya satu tingkat di atas orang tidak berzikir? Sebab segala sesuatu yang kita inginkan itu nanti sumbernya di zikir. Orang berzikir itu lebih mudah, lebih cepat untuk mendapatkan makom kemuliaan. Bukan mulia di dunia, tapi mulia lahir batin, dunia akhirat. Di antara kita ini siapa yang paling mulia? Atau orang semacam ada yang paling mulia di antara kita ini? Halo. Bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Oh. Orang berzikir itu lebih mudah untuk menggapai itu. Itu kadang-kadang sekarang itu seperti apa nalarnya gitu. Ya. Ya, baik. Bertakwa. Betapapun orang itu pastilah
Apalagi orang Islam mestilah tiap Jumat mendapatkan peringatan takwallah, takwallah. Ya. Karena apa? Orang bertakwa nanti segala sesuatunya dijamin oleh Allah SWT, pengatur kehidupan ini. Saya tanya sekarang, apa sih yang dinamakan takwa Allah itu? Ayo jawab, nggak ngantuk. Ini teknisnya orang tidak bisa. Teknisnya yang ngomong kurang paham. Karena dia ada bantuan dari itu. Ya gitu. Karena saya dulu gitu Ustaz, ngajar SD, ya, ngajar SMP, SMA. Saya lontarkan aja. Ternyata murid kita lebih pandai daripada gurunya. Nah itu perkembangan. Nah sekarang ini juga gitu. Nah yang di depan saya harus lebih pandai daripada yang ngomong ini. Iya. Nanti itu namanya perkembangan. Kalau enggak mundur namanya. Definisi takwa itu apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, perintah itu tidak harus dikerjakan oleh semua perintah, tidak. Allah tidak mengutus namanya itu. Allah memberi kemudahan untuk mencapai kebahagiaan. Allah tidak menyuruh kerjakan enggak. Karena itu Bapak Ibu, kita diajari di pengajaran apa? Tidak boleh maksa-maksa. Diberi informasi aja lah. Nah, itu kan. Adik saya sendiri, saudara saya itu 8. Yang terakhir saja yang belum sampai sekarang. Diajak belajar, masih muda gitu. Ya sudah. Nah, macam itu. Itu nanti kan masing-masing kita bertanggung jawab atas dirinya. Ya. Nah, Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah sesuai dengan kemampuan. Karena itu di khutbah-khutbah yang benar gini. Mari kita meningkatkan kualitas ketakwaan pada Allah SWT, menjalankan perintah Allah yang mampu kita kerjakan dengan semaksimal mungkin. Yang mampu kita, jangan semua perintah Allah. Lah kapan kita bisa mampu? Nah, ini nanti harus pandai. Katanya Yai Latif begitu. Nah, sesuai dengan kemampuannya dikerjakan dan semaksimal mungkin. Nah, itu sesuai dengan Nabi pernah mendefinisikan mastata'tum tadi. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku merintah suatu perkara pada Anda sekalian, maka perkara itu kerjakan sesuai dengan kemampuanmu, kekuatanmu. Ini haji, padahal rumahnya 1, dijual. Akhirnya anaknya gentayangan. Gentayangan itu rohnya. Itu apa namanya, apa gentayangan itu apa? Itu yes. Gak boleh itu, gak boleh. Semampunya. Itu nanti mulia. Kita tuh menjalankan perintah semacam itu, kalau memang Allah gitu, sama dengan kita ini merugian terus diberi ruksa kerunganan untuk apa? Untuk jamaah. Ya diikutilah jamaah. Senang Allah macam itu ya. Nah, kalau tadi teruskan, wa idza nahaitukum anhu fajatanibu. Ya semacam itu sama-sama. Yang saya tahu fajatanibu atau tahu boleh. Ya. Ini orang yang punya di atas yang ngomong ya, ada yang alhamdulillah. Ya, senang saya ini nganut semacam. Nah, baik. Kalau aku melarang sesuatu dari itu, maka jauhi. Maknanya apa ini Bapak Ibu? Jadi orang menjadikan dirinya menjadi mulia itu gampang. Isi saja kesempatan yang kita miliki dengan menjalankan perintah Allah. Coba isi saja kegiatan, kesempatan yang kita miliki di mana saja kita berada itu dengan perbuatan yang diperintah oleh Allah SWT.
Kalau seorang ini mengisi waktu luangnya, waktu apa saja atau sibuknya diisi dengan menjalankan perintah Allah, otomatis orang itu terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bukan itukah takwa? Itu nanti orang berzikir sangat mudah. Karena itu saya ingat Yai Latif di atas mimbar di sana, di pusat. Nah, Suryalaya ini tempat godok para aulia Allah. Pencetak, katakan kok pabrik, ya pabrik, pabrik, orang jadi pabrik kan, ya umpamanya gampangannya itu tempat gembleng orang-orang jadi. Nah, mudah-mudahan nanti akhir ini ada keterangan dari saya barangkali. Kok bisa orang semacam itu? Padahal kita sama-sama menjadi manusia diberi bekal modal dasar yang sama juga. Mengapa kok berbeda? Nah, mudah-mudahan di akhir nanti nggak lupa. Sehingga Bapak Ibu, orang ini hanya bisa menjalankan perintah Allah setiap saat sesuai panduan Rasul. Rasul mengatakan gini, ittaqillaha haitsu ma kunta. Nah, gitulah TGN. Bertakwalah pada Allah SWT sesuai dengan kemampuanmu. Oh, maaf. Bertakwalah pada Allah SWT di mana saja Anda berada. Gitu kalau tidak punya zikir, tidak mampu. Yang mana? Zikir yang mana? Bukan yang zikir ini. Ini kalimat zikir. Yang zikir sudah masuk dalam qalbu. Bukankah kita diingatkan oleh Pangersa? Kalau di antara kita, katakan gitu kasarnya, atau seorang yang berzikir tidak dengan qalbunya, pertama bukan gitu. Kalau seorang zikir dengan qalbu, zikir dibarengi dengan zikir qalbu, maka dia pendzikir. Kalau orang ini hanya zikir lisan tidak dengan kolbunya, falaisa dzakir gitu ya Ustaz, tolong direvisi. Maka orang itu bukan penzikir, bukan pengamal zikir. Artinya apa? Zikir la ilaha illallah. Ini untuk latihan ini sebenarnya. Untuk melatih diri yang di dalam itu. Kan itu lagunya beda. Coba jenengan perhatikan lagu Surya la ilaha dan yang lain beda. Intonasinya semacam ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini untuk melatih agar masukkan. Sudah dimasukkan sih. Zikir sudah dimasukkan, baik zikir yang jahar maupun yang ismutat sudah dimasukkan itu. Cuma kita tadilah seperti organisasi dioptimalkan. Sebab nanti kita tuh bersaing di situ. Kita tuh bersaing hidup itu. Nah, dimasukkan sini. Nah, baru nanti ini terbatas, bisa ganggu orang dan sebagainya. Nah, kalau yang sudah masuk, kapanpun kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, tadi sebenarnya manusia sama sih, modal dasar sama. Yang ruh dimodali dengan suatu iman dan tauhid, yang jasad dibekali juga oleh Allah yang sama. Pendengaran bukan hanya telinga loh, kemampuan mendengar, kemampuan melihat dan kemampuan berpikir fuad. Dari tiga inilah akan berkembang. Tergantung seberapa orang ini yang dikasih tiga hal ini syukur apa tidak. Karena itu yang punya aplikasi Quran bisa dibuka An-Nahl 78 ya. Di sana akhir ayat itu setelah Allah menceritakan bahwa semua manusia lahir dari perut ibunya karena Allah SWT. Nah, dalam keadaan tidak mengerti apa-apa, la ta'lamuna syai'a. Wa ja'alakum sam'a. Lalu orang ini bayi tadi diberi kemampuan untuk mendengar. Seminggu atau 2 minggu baru penglihatan. Dari pendengaran dan penglihatan akan bentuk memori dan buat pikiran atau kolbu. Lah nanti kolbunya banyak maksiatnya, maka
Kolbu ini menyuruh apa ini? Anggota badan untuk bermaksiat. Maka nanti Bapak Ibu, yang namanya ada balas dendam dan balas jasa itu termasuk diri kita juga akan merasakan itu. Karena itu segera dibersihkan. Semampang ruh ini tidak marah pada diri gini. Ruh dulu suci, bahagia, damai, tentrem, tidak sombong, tidak riak, tidak ujub dan lainnya. Tidak pernah marah-marah. Sekarang kalau kita di rumah seminggu berapa kali marah? Kasihan ibu-ibu loh Pak. Kasihan, jangan dimarahi ibu itu. Ibu minta dimanja. Nanti dipraktekkan kalau percaya. Dimanja itu. Ustaz, segala sesuatunya. Loh iya. Karena saya praktek sendiri kok. Bukan ilmu yang tapi ilmu nyata itu. Demikian juga kalau ibu-ibu diperhatikan sama bapak-bapak, nanti ibu akan kembali timbal balik akan merhatikan. Buahnya nanti anak-anak. Sehingga nanti di rumah itu baiti jannati, bukan mewahnya suatu tempat, bukan. Kondisi yang ada di rumah itu. Tidak pernah marah, senyum, salah ya diam. Waduh, seneng gitu ya. Barangkali itu. Nah, Bapak Ibu, meskipun tidak melihat ibu-ibu saya ini, ya, tapi ibu itu, ya ibu istimewa ibu bisa melihat saya, tapi saya tidak bisa melihat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan bahagia, lahir batin, ya Allah. Nah, itu pun hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang berzikir. Kalau ini jalan, ini jalan ini, maka orang ini akan senantiasa terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga orang ini menjadi follower ittaqillaha haitsuma kunta. Ya itu macam itu. Masya Allah, betapa ruginya kalau kita tidak ikut semacam ini. Karena itu ke depan ayo bersama-sama lebih rajin, lebih intensif, lebih giat dan lebih senang. Tidak hanya lebih giat, lebih senang untuk mendatangi majelis-majelis zikir. Sebab ini surga, Pak. Jannah, surga itu di dunia. Sama neraka juga di dunia. Jangan nunggu sana. Berita-berita itu kan untuk manusia. Nah, kamu manusia sudah sana untuk apa berita-berita itu? Kata para alim, surga itu dunia. Barang siapa tidak merasakan surga dunia, maka dia nanti tidak akan merasakan surga akhirat. Ditanya Ibnu Taimiyah, apa maksudnya? Apa namanya surga-surga dunia? Majalisud dzikri, majelis-majelis zikir. Maka keterangan-keterangan para kiai yang hadir ini bukan yang berkepala ini. Nah, ini ada kepala yang putih, ada yang kepala bukan. Yang tidak kelihatan. Ini cerita lucu dan masya Allah. Saya punya teman Pak Yai, yang namanya itu dia itu ngajar di UIN Tulungagung. Nah, ini sekaligus saya tularkan. Besok kalau ketemu lagi nanti mungkin beliau cerita sendiri. Supaya apa? Menyelamatkan diri kita sendiri. Sekitar tahun sebelum tahun 2000 itu dia talqin. Kemudian karena aktivitas tugasnya mengamalkan ini tidak serius lah, tidak sempurna. Begitu pas tugas di Jakarta ketemu seorang murid Panglsa Abah, bertamu ke situ. Yang namanya teman saya tadi, yang Pak dosen UIN tadi, saya juga pengamal TKN Panglsa gitu. Ini. Siapa namamu gitu? Nama saya ini, tidak sebutkan ya, etika. Nama saya ini. Terus murid Panglsa itu masuk. Entah di mana tak tahu. Setelah ketemu lagi sama itu gini. Namamu tidak ada. Terkejut dia. Setengah kecewa. Loh, saya udah lama
talqin kok nggak ada nama saya. Nggak tahu dari mana berita itu, ya Allah. Lah kalau orang dekat dengan Allah ya diberi informasi oleh Allah kan, semacam itu. Nah, akhirnya dia sadar, oh mungkin saya belum optimal mengamalkannya. Nah, terlupakan. Yes, tertutup atau teralihkan dengan tugas-tugas beliau. Ya. Sekitar tahun 2012 apa 2012 atau berapa ya, itu pas tugas di Sunan Ampel Surabaya, datanglah ke tempat sana Surabaya itu, tidak sebutkan juga. Saya di sana pas menjalankan tugas. Setelah itu dia dialog, dari mana ini. Oh, saya simpan nomornya itu, saya simpan. Nah, setelah gonjang ganjing itu ya, ada badai ya, terempaslah saya. Nah, di sana saya ditanya oleh seorang ini, gimana gini. Saya tidak menjawab karena galau. Orang galau kan tidak bisa menjawab. Galau, kata jawab ini enggak puas nanti. Saya diam. Beliau seakan-akan menjauh dari saya, tidak pernah dihubungi sama sekali. Nah, setelah tahu nama saya di Jakarta yang dulu itu, telepon saya, gini, itulah dia cerita pengalaman dia setelah ketemu saya, terus tetap jalan. Di tengah perjalanan itu dia ingin menambah tawasulnya, yang ditambah bukan remeh-remeh. Kalau tambahnya ila Malik Thohir remeh, umpamanya gitu ya. Yang ditambahkan itu Syekhuna Khalil, guru pangarsa Abah Sepuh dan guru pangarsa Abah Anom kan, Mbak Khalil Bangkalan itu. Tapi lama-lama zikirnya tambah lama, tambah lemah, tambah hilang, bingung dia. Untungnya dia punya inisiatif untuk sowan ke Mbah Khalil. Katanya Mbah Khalil gak ridho kalau saya dimasukkan dalam wasilah ke di bawah Abah Anom. Tidak berani meskipun dia gurunya. Akhirnya dia disuruh talqin ke pusat. Malam itu juga dia berangkat ke Joret, ketemu subuh ya sandiki, mulailah talqin lagi. Itu belum tidak berani lagi. Adapun yang ya ini bukan yang dohir ini, beliau juga punya pengalaman. Karena dia dari Sumeneb. Setelah sambang ke Sumeneb, mampirlah ke Pamekasan, ada namanya mursyid, saya lupa namanya, mursyid Naksabandi. Karena sama Madura, kenal lah dia tuh. Loh, mengapa kamu jauh-jauh sini? Ambil berkah ya. Baru saja mursyidmu di sini, gitu. Itu tahun setelah tinggal 13 kan sudah di sana pangarsa apa. Baru saja mursyidmu di sini, diledek sama kiainya. Apa yang dikatakan ini? Gitu. Beliau informasikan bahwa dia keliling murid-muridnya, mengawasi, ini tahu, makanya hati-hati, bijak sekali ya. Ada panitia dan sebagainya. Kemudian waktu manakib diingatkan jangan mainkan segala sesuatu kecuali tawajuh. Itu nanti, ya itu namanya kesungguh-sungguh. Nah, dalam kesungguhan nanti diberi oleh Allah kesungguhan. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lho ngono lho pinter gua. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah nyautlah. Nah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapat kemuliaan, alat utamanya berzikir pada Allah SWT. Mengapa? Karena zikir bisa dilakukan di mana saja, kapan dan keadaan apapun. Sehingga kalau itu dilaksanakan, maka dia terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, sekarang yang zikir kita ini seperti apa? Ya. La ilaha illallah, la ilaha. Tadi satu kali la ilaha, berapa kali Khafi? La ilaha illallah. Berapa? La ilaha. Halo? Untuk belajar. La ilaha illallah. Wes gini aja, gini. 1 menit kata kesehatan
detak jantung itu berapa kali minimal? 1 menit detak berapa kali? 60. Maksimal 80. Di atas itu ya enggak normal lah. Di bawah itu juga enggak normal. 30 ya ada ini. Ya tahu-tahu terpental, lemah ya. Yang normnya 60. Kita ngambil yang 60 saja. Kalau 1 menit kita isi dzikir yang khuf itu 60, kan sudah masuk. Nah, 60. Menit berikutnya juga 60 kali. Menit berikutnya 60 kali. Itu nanti orang ini, ibarat orang ini seperti bumi sudah berada di orbitnya. Halo? Mengapa saya ngeling sana? Karena orang seperti hamba seorang seperti pangarsa ini itu bukan seperti gini, tapi dia dikatakan oleh Rasul ashabi kan nujum, paman iktadaitum. Jadi seorang hamba seperti pangarsa itu dikatakan oleh Rasul seperti bintang. Kita tahu bintang ya. Nah, yes. Setiap bintang mesti memiliki followers, pengikut. Kalau bahasa santrinya jamaah. Nah, bintang yang paling dekat dengan bumi itu karena kita berada di bumi ya. Nah, bintang yang paling dekat dengan bumi apa? Matahari. Matahari itu hanya sedikit kecil, sebagian kecil. Padahal di galaksi bintang itu sekian juta bintang yang diantara matahari kecil. Sebagai contoh ini ya. Nah, jadi bintang yang paling dekat dengan bumi itu matahari. Kita juga memahami bahwa apapun yang kita perlukan, tenaga yang ada di bumi atau di semua planet itu berasal dari matahari. Lah, kalau ashabikan nujum, karena itu Rasul menyampaikan siapa saja bintang-bintang itu kamu ikuti, kamu akan mendapatkan petunjuk hidayah. Itulah dalam surat Al-Kahfi, mayahdillahu fawal amayudlil falan tajidlahu waliyyan mursyida. Dari situ kalau kita mengikuti semacam itu akan mendapat hidayah. Tapi kalau seorang disesatkan oleh Allah, maka dia tidak dipertemukan dengan orang yang pangkatnya wali mursyid. Itu. Nah, sekarang bagaimana untuk menggambarkan semacam ini? Bapak Ibu, saya tanya sekarang. Bumi itu ada tiangnya apa ada talinya? Enggak ada kan? Mengapa bisa mengikuti? Karena kemana matahari pergi beraktivitas, kan bumi juga ikut. Tidak hanya bumi, semua planet itu ikut ke sana kan? Ikut sana ya. Di antara bumi bukan yang lain. Bumi itu kalau bisa mengikuti, bumi supaya bisa mengikuti matahari, gerak matahari, apa yang diperlukan bumi? Halo? Gravitasi. Gravitasi timbul kenapa? Putaran. Bapak Ibu, semua benda yang ada tidak hanya di dunia, di sana alam, itu kalau in eksis, maka harus ada gerakan. Harus ada gerakan. Manusia kalau ingin eksis, ya ada gerakan. Nah, gerakan lahir, gerakan batin, karena manusia ada 2 komponen. Yang lahir, yang gerak apanya? Yang putar. Yang lahir. Jasad. Apa? Jasad. Ya, jasad yang lahir. Nah, jasad itu eksis kalau di dalam jasad ada suatu hal yang berputar. Apa yang berputar? Darah. Nah, tugas darah. Nah, darah itu bisa berputar karena apa? Jantung. Nah, ini karena beliau menyampaikan denyutkan jantungmu dengan dan berzikir gitu kan? Nah, mengapa zikir dimasukkan situ? Jantung. Nah, jadi jasad nanti bisa eksis kalau jantungnya itu berputar. Minimal 60 kali 1 detik tadi. 1 menit. 1 menit 60 kali minimal.
Nah, darah yang masuk ke dalam jantung sama enggak darah yang keluar dari jantung? Beda. Darah yang masuk ke jantung itu darah yang kotor. Kita ingat dulu lah ya. Mengapa kok kotor? Karena darah ini tidak banyak mengandung oksigen. Maka kekuasaan Allah SWT, begitu jantung menyerap darah satu langkah, maka dibersamai dengan langkah dari paru-paru masukkan oksigen, sehingga darah yang kotor tadi bersih kembali, sehat kembali. Bisa terus semacam itu. Nah, rusaknya sirkulasi darah itu karena apa nanti? Ada dua hal juga. Apa? Makan dan gerak. Kalau makannya tidak imbang dan geraknya nanti akan, ini, waduh, si C ini beda ini kurang gerak dikit. Ini sudah. Kalau ini kurang makan barangnya. Terlalu kecil ya. Ya semacam itu. Nanti karena manusia tidak hanya jasad tidak dihuni oleh ruh, kan dibuang nanti. Halo, jasad ini kalau tidak ada ruhnya kan dibuang. Mengapa kok tidak dibuang? Karena tidak bisa merasa. Jasad tidak ada ruhnya, dirawat. Lah untuk apa tidak bisa merasa? Ya kan? Lah sama nanti jasad bisa merasa itu kan ada ruh. Lah ruh nanti kalau kotor juga tidak bisa merasa. Sama dengan jasad, kalau banyak penyakitnya, dicubit ya tidak merasa sakit, dipijat ya tidak merasa nikmat. Ruh juga gitu nanti. Karena itu Bapak Ibu, alhamdulillah kita diberi sarana untuk menormalkan ruh ini. Jangan nanti kita sebelum membersihkan ruh, kemudian kita ruh dipanggil oleh Allah. Dulunya bersih tanpa dosa, indah, kemudian di hadapan Allah, loh kok kotor ini, suruh kembali. Ya apa? Kemana ruh jenengan? Lah ini sudah rusak, tempatnya casingnya sudah rusak. Kemana? Lah itu, naudzubillah. Karena itu Bapak Ibu, zikirnya dimasukkan dalam jantung. Tek, tek, tek. Untuk apa? Zikrullah syifaul qulub. Zikir itu untuk membersihkan penyakit-penyakit hati. Dari mana penyakit hati Bapak Ibu? Ruh itu karena mengikuti aliran darah. Maka apabila mata ini bermaksiat, maka ruh di mata itu akan terimbas dengan perbuatan yang salah tadi. Rasul menyampaikan, kalau seorang berbuat maksiat sekali, maka ada nokta hitam dalam dinding ruh. Nah, kalau nanti bermaksiatnya berjamaah, ada lah. Mata maksiat, telinga juga bersama-sama, tangan juga itu, ini juga gitu. Kalau jamaah, tambah cepat keruh, tambah cepat hitamnya. Itu nanti kalau tidak dibersihkan, tambah tebel, itulah nanti sinar hidayah itu tidak akan masuk situ. Doa tidak akan keluar karena terkungkung di situ. Kita doa ya Allah, nggak sampai sana kan bukan karena Allah tidak mendengar. Ini nggak keluar, hanya di ruangan diri kita saja. Karena itu Bapak Ibu, doa yang terima itu bukan ini. Loh Ustaz, aku ini. Itu ya karena takdirnya aja. Doa yang sungguhnya dari sini, dari lisan hati. Yang suara. Karena alhamdulillah ya Allah, pendengaran kita juga gitu. Pendengaran yang mampu mendengar sinyal-sinyal ilahiyah, namanya ilham. Bukan telinga ini, tapi telinga hati. Karena itu beruntung kita punya alat untuk mensinkronkan tiga hal ini. Pendengaran batin, lisan batin, penglihatan batin, menuju yang satu nanti. Tidak apa-apa kita lihat TV, tapi mata hati melihat yang sana. Ini boleh aja ngomongan saja, tapi lisan hati yang satu itu juga. Demikian pendengaran. Itu nanti akan membersihkan segala aktivitas yang timbulkan maksiat ini. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau itu nanti dibersihkan, keluar lagi ruh ini bermaksiat, asal ini jalan tetap terbersihkan.
Nah, sehingga nanti suatu ketika karena zikir nanti sebagai power untuk mental, katakan power untuk melaksanakan suatu kegiatan amaliyah atau perintah Allah, maka nanti lama-lama orang ini yang berzikir itu punya kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah, terhindar dari perbuatan yang salah. Meskipun semacam itu orang ini beribadah, beramal soleh tapi tidak maksiat, tetap ini berzikir, ya berzikir, nanti tambah bersih, dipakai lagi, dicuci lagi terus. Karena tidak pernah bermaksiat lagi orang semacam ini, maka hatinya, kalbunya semakin bersih, semakin terbebas dari segala penyakit. Itulah nanti jadi wali. Kalau saya cukup wali kelas saja. Masya Allah. Nah nanti Bapak Ibu, kalau kita satu saja tek-tek itu, nah apa logikanya? Logikanya, Bapak Ibu, dulu waktu kita sekolah-sekolah ingatlah, kalau bumi itu berputar, lamanya berapa satu putaran dalam porosnya itu? 24 jam. Dulu kalau ada keterangan, kalau bumi ini berputar pada porosnya, tidak menuruti sunnatullah, itu perintah Allah loh, 24 jam itu. Nah, ya Allah, kata bumi, saya capek, enggak 24 jam, 20 jam aja. Akhirnya lama-lama kan terpental dari orbitnya. Kalau terpental, bumi itu rusak dan merusak. Itulah orang tidak berzikir. Dirinya rusak, akan merusak. Seperti iblis. Iblis rusak, akan merusak. Macam itu. Nah karena itu, semua ini disorot. Oh disorot apa? Dispot tenaganya dari matahari. Lah kita dari mana? Dari hamba Allah yang bertugas, diberi tugas oleh Allah sebagai penyambung risalah, penerus risalah kenabian. Siapa tuh? Waliyan mursyida. Nah, kalau orang semacam itu nanti bisa, nah nanti menjadi semacam itu. Tapi dengan catatan ada izin yang dari atas ini. Jangan coba-coba. Seperti yang teman kami yang cerita semacam itu. Semacam itu. Sehingga nanti karena itu Pak Yai Latif menyampaikan, ya nggak salah itu. Pak Suryanya itu nanti pencetak wali Allah SWT. Bagaimana tidak? Ini terus jalan, terhindar perbuatan maksiat, semakin tinggi kualitas kedekatan pada Allah SWT, maka sifat-sifat Allah nanti cepat terbiasa ke situ. Itulah Nabi mengatakan, wattasifu bisifatillah wa takhallaqu bi akhlaqillah. Miliki sifat-sifat Allah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Sifat itu bisa hanya diri dalam diri ya. Kalau akhlak sudah diaplikasikan dalam perbuatan keseharian, semacam itu. Nabi pelancong miliki sifat Allah. Kalau Allah Rahman Rahim, ya sifat itu praktekkan, meskipun tidak seperti Allah Rahman Rahimnya. Ya, tadi ada himbawan memberi rezeki. Kalau kita punya, ya itu disuruh punya sifat untuk menginfakkan, berikan rezekinya. Nah, itu kalau sudah dilaksanakan namanya akhlak. Kalau hanya disimpan, itu memang sifat saja. Cinta pada seorang, ya. Nah, selama jenis cinta. Kalau masih di dalam, aku cinta padamu, umpamanya ya ini. Tapi tidak diaplikasikan, itu hanya sifat. Tapi kalau ini tanda cintaku, diberikan sesuatu, ditolong semuanya, itu sudah berakhlak. Itu milikilah sifat-sifat Allah dan berakhlaklah dengan akhlak Allah. Dari apa? Dari zikir. Karena itu ayo bersungguh-sungguh untuk menghidupkan zikir ini. Dengan fatwa beliau, danyutkan jantungmu untuk senantiasa berzikir pada Allah SWT. Nah, mudah-mudahan dengan usaha kita ini meskipun sedikit demi sedikit, itu kita akan merasa giat dan senang melaksanakan perintah Allah ini. Itulah nanti kualitas amalnya kita. Kalau ini jalan diaplikasikan dengan suatu perbuatan namanya amal soleh, maka orang ini tidak akan dalam keadaan kerugian, pasti beruntung. Dia Al-Asri itu ya, Al-Asri. Mohon maaf barangkali apa yang sedikit saya sampaikan ini kurang, ditambah sendiri. Kalau terlalu pendek dipanjangkan sendiri. Nah, yang murid-murid ya bagian ini
ngatur supaya diedit ya. Alhamdulillah Pak. Mohon maaf, mudah-mudahan semuanya tertolong dengan karomah dan barokah Guru Mursyid. Saya Ahmad Adi Arifin, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.